Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel belajar kita ini, Syarif Bima. Setelah kita membahas bagaimana tata cara pembentukan panitia, pembentukan badan permusyawaratan desa, kemudian dilanjutkan dengan 13 tugas dari BPD, kali ini kita akan melangkah kepada hak dan kewajiban dari anggota BPD, termasuk wewenangnya ya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan bab 4 pasal 51 Permendagri nomor 110 tahun 2016. Pada ketentuan pasal 51, anggota BPD itu berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Selanjutnya, anggota BPD itu berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemudian pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggota BPD juga berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugasnya ya, dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut. Berkenaan dengan pengawasan, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 52 Permendagri 110 tahun 2016. Apa saja isinya? Pertama, BPD berhak untuk melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dari kepala desa. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD juga berhak untuk menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Pernyataan sebagaimana dimaksud adalah kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penilaian tersebut dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah badan permusyawaratan desa. Keputusan sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan hasil dari musyawarah badan permusyawaratan desa. Terkait dengan biaya operasional, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 54-nya ya. BPD itu mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBD desa. Biaya operasional tersebut digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas dari BPD tadi. Alokasi biaya tadi dianggarkan dengan memperhatikan komponen-komponen kebutuhan operasional dan kemampuan dari keuangan desanya ya. Hak dari anggota BPD adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55, yaitu anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan desa. Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, BPD juga berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri. BPD juga berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang sekiranya berprestasi. Tentang kewajiban anggota BPD, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 60 Permendagri ini ya. Pertama, anggota BPD wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja, dan yang terakhir adalah mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan, dan mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu dia hak, kewajiban, dan wewenang dari anggota BPD ya.
Jangan sampai terbalik dan keliru lagi. Untuk info, tips, dan edukasi lainnya, jangan lupa teman-teman follow ya. Dan kalau bisa, video ini share sebanyak-banyak.